Saudara-saudara, jika Anda membuka lebih dalam white paper atau buku putih mengenai Society 5.0, Anda akan menemukan gambar-gambar seperti akan saya perlihatkan di sini. Gambar-gambar ini pada prinsipnya adalah merupakan contoh-contoh penerapan konsep 5.0 dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Ya, misalnya adalah bagaimana konsep 5.0 akan memberikan manfaat baru atau new value terhadap hal-hal yang terkait dengan mobilitas manusia. Ya, dengan adanya AI maka diharapkan kecelakaan itu jarang terjadi. Kenapa? Karena manusia itu ketika naik mobil, yang akan mengendalikan mobilnya itu adalah aplikasi cerdas. Mobilnya tidak bisa terlalu ngebut, mobilnya tidak bisa terlalu pelan, ya, mobilnya juga akan berusaha untuk tidak sedekat mungkin dengan mobil yang lain, yang akan menghindari terjadinya kecelakaan seperti itu. Jadi rambu lalu lintas tidak perlu dipergunakan lagi karena semuanya diatur secara otomatis oleh sistem mobilisasi kendaraan-kendaraan bermotor. Ya, bagi mereka yang akan jalan-jalan membawa bayinya ya dengan menggunakan dorongan bayi, nggak usah takut ibunya meleng atau bapaknya nggak sempat lihat gitu ya. Karena dorongan bayi tersebut tidak perlu didorong, tapi dorongan bayi itu akan mengikuti kemanapun ayah ibunya pergi. Ya, nah ini sudah ada saya lihat kemarin tuh di Singapura ada koper yang jalan ngikutin manusia gitu ya, ngikutin yang punya begitu. Jadi tidak akan hilang, selalu terjaga. Ya, dengan mobility ini juga kita bisa dipakai untuk apa namanya taksi ya. Taksi itu kan tidak ada supirnya lagi. Jadi taksi itu akan datang ke orang terdekat yang membutuhkannya. Dan taksi itu akan dipakai untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau taksi itu kapasitasnya 8, otomatis bisa menjadi seperti bus, di mana di dalamnya bisa lebih dari satu orang. Kan semakin hemat, semakin banyak orang yang naik. Itu semua diatur oleh algoritma cerdas. Ya, contoh sektor lain di bidang manufacturing sekarang misalnya. Dengan manufacturing maka kita udah tidak harus takut lagi kekurangan barang, kekurangan bahan pangan. Ya, kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu yang saya cari di sekitar supermarket nggak ada, saya cari di mana-mana nggak ada sehingga harus menunggu 3-5 hari. Dengan adanya field of manufacturing ini ya, distributor, pabrik, supplier, ya sampai dari hulu ke hilir bisa tahu kebutuhan manusia itu apa. Jadi lemari es saya ini nggak perlu lagi saya ke rumah supermarket membeli sesuatu. Lemari es saya bisa belajar perlu apa saja di dalam lemari itu. Dan ketika telur habis, otomatis lemari saya akan mesen telur ya ke supermarket terdekat dan sudah diantar ke rumah saya. Ya, stok juga kalau stok habis di supermarket, otomatis dia akan mesen ke wholesalernya. Dengan kata lain, keterbutuhan manusia itu tidak akan pernah kurang karena secara supply chain ya dari mulai pabrik sampai ke tangan manusia semuanya sudah diatur secara sistematik, efektif dan efisien. Dalam era healthcare sama juga seperti yang sudah saya kasih contohkan terdahulu. Dengan peralatan-peralatan wearable gadget gitu ya, wearable technologies, ya kesehatan saya, keadaan saya bisa dimonitor oleh klinik terdekat, ya oleh rumah sakit terdekat, sehingga kalau ada apa-apa kelainan yang mungkin saya tidak rasakan, bisa dibantu oleh mereka. Termasuk kalau saya lupa minum obat, diingatkan oleh sistem, begitu ya, dan lain sebagainya. Ambulans pun datang secara otomatis jika seseorang terjadi serangan jantung, dia pingsan di rumah, tidak ada yang menolong, tapi CCTV-nya melihat, maka CCTV secara otomatis akan memberitahukan rumah sakit terdekat, dan rumah sakit terdekat otomatis akan mendispatch ambulansnya. Itu dalam era healthcare. Dalam era agriculture juga begitu ya. Yang tadi saya katakan, tanaman-tanaman itu tidak usah takut. Petani akan dikasih tahu kapan mulai menanam yang tepat. Karena itu akan dihitung nanti pas panen, pas orang akan membeli. Jadi nggak ada barang yang stoknya berlimpah ya atau barang yang kekurangan stok karena mulai dari tanaman sampai panen sampai harganya berapa dikasih ke siapa semua sudah berjalan secara otomatis.
Demikian juga dalam field untuk memproduksi makanan-makanan yang lain. Ya, kita tahu kadang-kadang kalau kita ke supermarket mau beli makanan, mau beli daging atau seafood itu kan semuanya ada dalam kulkas, diawetkan semua. Tentu saja makanan yang diawetkan tidak sehat ya, karena ada bahan pengawet di sana yang akan sulit dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Sementara kalau seger kan enak ya, kalau kita makan seafood itu kalau yang segar, udang yang segar, cumi yang segar rasanya nikmat. Dengan adanya smart algorithm ini, maka kita akan selalu yakin kita akan memperoleh makanan yang fresh, makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Karena tidak ada lagi bahan pengawet yang diperlukan, karena banyaknya barang yang menumpuk dan takut busuk akibatnya didinginkan atau diawetkan. Oh, didinginkan itu kan membutuhkan energi yang besar ya, yang membuat bumi ini semakin panas ya, karena orang ingin mendinginkan bahan-bahan pangan tersebut. Demikian saudara-saudara contoh-contoh dari penggunaan teknologi dalam ekosistem Society 5.0. Terima kasih.